Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak-kakak serta desiminasi PKG PJOK kelas 07. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa. Hari ini dipimpin oleh Kak Arif. Silakan Kak Arif. Baiklah rekan-rekan semuanya, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita dapatkan pada malam hari ini maksimal. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak Arif. Izin share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan kakak-kakak? Baiklah, pada tatap maya yang keempat ini kita masuk ke modul 1.3. Jadi kita sudah 1.1 selesai, 1.2 selesai, lanjut ke 1.3. 1.3 ini pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Sesuai kesepakatan awal bersama kita, pertama menyalakan kamera atau off kamera jika ada halangan ataupun hambatan, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian keempat menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bisa menambahkan snack-snack, minuman, kopi dan sebagainya untuk membantu menguatkan kita selama kegiatan Meet ini. Tujuan sesi pada hari ini, Ibu dan Bapak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, agenda pada malam ini 5. Pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan ini yang kita laksanakan sekarang. Kemudian 30 menitnya aktivitas 1 role play, bermain peran. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menitnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Kemudian 10 menitnya aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menitnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menitnya aktivitas 3, di mana aktivitas 3 ini menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian 5 menitnya penutup, refleksi dan foto bersama. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Yuk, silakan yang bisa bantu jawab pertanyaan pemantik ini. Raise hand dulu atau langsung buka mic langsung dijawab. Silakan. Oke, Kak Arif. Silakan Kak Arif. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang bersifat berpusat pada peserta didik itu? Pembelajaran ini, kalau menurut saya, pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan. Kemudian apa yang menandakannya? Siswa mendominasi keaktifan dalam proses KBM. Oke. Begitu saja, Kak. Terima kasih Kak Arif. Luar biasa jawabannya. Ada yang lain mau dinambahkan? Kakak-kakak yang lain? Kalau masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, kita cukup. Berarti
bagaimana praktik pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Itu tadi melibatkan keseluruhan peserta didik. Kalau saya tangkap dari jawaban Kak Arif tadi, kemudian yang menandakannya semua peserta didik mengikuti secara aktif. Ya. Oke. Nah ini, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita yang sering kita lakukan. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Sepakat nggak ini? Banyak suara atau banyak fluid kira-kira? Yang pertama. Banyak fluid ya. Banyak fluid. Oke, Kak Eka banyak fluid. Silakan yang lainnya nggak apa-apa di fitur chat. Fluid Kak. Fitur chat nggak apa-apa, dijawab fluid. Fluid suara di fitur chat, silakan. Oke, Kak Eka fluid. Tergantung situasi. Oke, silakan yang lain. Pada saat proses pembelajaran ini ya. Oke, yang lain. Andi Setiawan, Kak Andi, suara. Oke. Kak Ade sama-sama mendukung KBM. Kira-kira yang banyak mana Kak Ade? Pengalaman yang sering dilakukan pada saat proses pembelajaran. Suara, oke Kak Ade suara. Ayo ibu-ibu nih, Kak Nova, Kak Sevi. Kak Putra fluid, Kak Romi fluid, oke ya. Ayo yang lainnya. Suara. Oke Kak KMS Adi fluid. Kak Arif fluid. Oke, sekarang Kak Eka fluid. Berapa pilih fluid Kak? Kira-kira Kak Eka, silakan. Mana Kak Eka? Saya memilih fluid itu karena biasanya itu tuh menandakan untuk kedisiplinan siswa Kak, yang pertama. Sebab apa ketika kita meniru fluid itu pasti anak langsung bergerak apa yang diperintah daripada fluid tersebut tadi. Kedua itu juga termasuk sinyal Kak, sinyal daripada perintah yang saya lakukan kepada anak. Oke, berarti fluid ini ikon guru olahraga ya? Ya. Oke. Kak suara, Kak Putra, Rahmat Erisa Putra, suara. Kenapa pilih suara Kak? Halo? Ya. Lanjut Kak. Halo? Ya, lanjut. Itu suaranya Kak. Lanjut. Ada. Jadi bagi saya pribadi sebenarnya ya memang tergantung situasinya memang ya kan. Bisa jadi banyak fluid, bisa jadi banyak suara. Di sini saya lebih memilih banyak suara. Memang untuk pembelajaran yang saya lakukan, saya juga belum paham sepenuhnya pembelajaran yang berpusat pada anak seperti apa. Jadi kalau pembelajaran yang biasa saya lakukan memang fluid lebih jarang
saya gunakan dibandingkan suara. Memang fluid itu penanda sinyal bagi saya pribadi. Kalau seandainya tidak ada fluid memang agak susah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK, apalagi kita di luar kelas gitu ya kan. Cuman kalau dibandingkan dengan suara memang kalau saya lebih memilih banyak suara. Ya, terima kasih Kak Putra. Oke, dengar suara Kak Sevi belum milih. Kak Nova suara. Silakan Kak. Kira-kira apa tuh Kak? Pilih suara. Ini Kak, dibuka mic-nya dulu Kak. Ya, kalau saya lebih dominan ke suara, karena anak-anak itu lebih ini ya, lebih menurut ke perintah suara dibanding ke peluit kalau anak-anak yang saya ajar itu, anak-anak kecil kelas 1. Anak SD Kak ya. Kelas 1 dia lebih ini kalau terhadap Benar. Kalau anak SD lebih identik ke suara. Kalau anak SMA dengan fluid dia paham akan sinyalnya. Oke ya, yang pertama ya. Kemudian terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Kemudian gambar kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini pengalaman kakak-kakak pada saat proses pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan. Atau menggunakan gaya komando kah atau tidak? Kira-kira dijawab di chat nggak apa-apa. Jawabannya ya atau tidak. Oke, silakan di fitur chat nggak apa-apa. Oh, Kak, silakan di fitur chat. Kalau menggunakan komando yang sering dilakukan, ya, jawab aja ya. Kalau tidak, tidak. Oke, tidak. Nggak ada salah, tidak ada benar. Ini pengalaman yang sudah kita laksanakan. Tidak ada menilai itu benar atau salah. Ini pengalaman merefleksikan kita pada saat proses pembelajaran selama ini. Oke, ya, metode komando. Andi tidak. Oke Kak, saya mau dengar suara Kak Andi. Kenapa pilih tidak? Halo Kak Andi. Halo Kak Andi Setiawan. Dengar? Ya Kak, siap Kak. Oke. Lanjut Kak. Mohon tampilkan ini lagi Kak, apa namanya? Ini sudah tampil belum? Belum. Ini saya sudah tampil. Kita ulang lagi ya. Nah, sudah tampil belum? Belum. Apa tadi pertanyaan Kak? Selama ini pembelajaran yang kakak laksanakan menggunakan gaya komando, kakak jawab tidak. Yang berarti selama ini kakak melaksanakan gaya apa juga? Biar berbagi pengalaman.
Ya, terima kasih. Mohon izin Kak Andi Rudianto selaku fasilitator. Untuk proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan, eh, yaitu apa namanya, eh, mengikuti apa yang jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan. Artinya, misal ini untuk namanya anak-anak, kita juga tetap menginginkan apa yang kita harapkan itu tercapai, namun tetap kita melihat situasi dan kondisi di lingkungan tempat kita mengajar, karena setiap anak itu kan punya kemampuan dan karakter masing-masing. Jadi kalau untuk harus mengikuti sesuai dengan gaya dan perintah kita, itu kan terlalu memaksakan. Jadi kita sebisa mungkin mampu apa sih yang menjadi keinginan, apa sih yang menjadi daripada kemauan anak tersebut. Dan intinya proses pembelajaran yang kita laksanakan itu tetap tercapai, tujuannya tetap tercapai dengan tanpa harus memaksakan apa yang sesuai dengan perintah kita. Nah, mungkin hanya itu, Kak Andi. Oke, terima kasih Kak Andi Setiawan. Pada malam ini kita kan modul 1.3 pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu sesuai karakteristik peserta didik. Saya tidak pernah menyalahkan mana yang benar, mana yang salah, karena karakteristik peserta didik itu kakak-kakak sekalian lah yang paham dengan keadaan sekolah masing-masing. Ya, ini menurut Kak Ani ya memang benar, karena karakteristik sekolah kami seperti itu, gitu kan. Kak Romi, izin Kak, silakan Kak menggunakan gaya komando. Ya, terima kasih. Ada suaranya, lanjut Kak. Izin untuk yang kedua, pembelajaran sebuah gerakan peserta didik. Ini kalau di sekolah saya tempat mengajar, kalau saya menggunakan sistem komando, karena di sekolah siswa tersebut harus tetap dibimbing. Untuk ini yang untuk anak tingkat SD. Tapi kalau sudah kita mengajar tingkat SMP, SMA, yang untuk komandonya agak sedikit. Kita bisa melepas siswa tersebut. Dia belajar mandiri bisa, kalau untuk tingkatan SD sudah bisa, apalagi tingkat SMA. Kita kasih tugas, dia bisa mencari sendiri dan menjabarkan sendiri. Kalau tingkat SD masih mengasih komando kalau di sekolah kami. Siap, karena lebih efektif untuk tingkat belajar ini. Kalau di saya juga, kalau saya di SD sama Kak Romi, sama-sama SD. Kalau SD kelas bawah, kelas 3, 2, 1 itu wajib komando menurut saya. Iya. Anak-anaknya susah banget tertibnya. Karena memang sejatinya anak-anak kelas bawah 3, 2, 1 naluri mereka masih bermain. Benar. Makanya pembelajaran kita pada PJOK itu bertujuan dengan proses pembelajaran sambil bermain. Karena kalau tidak sambil bermain, tidak akan tertib anak-anak kita. Semakin sebenarnya kalau proses di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran berpusat pada peserta didik ini, semakin anak aktif, bergerak, bugar, sehat sepanjang hayat, itu udah tujuan proses pembelajaran kita sudah mencukupi, karena anak itu sejatinya masih aktif bermain dan bergerak. Nanti, belajar sambil bermain. Oke ya, kita sepakat ya, tidak ada yang salah.
Karena sejatinya kakak-kakak semuanya, karakteristik peserta didik yang paham kakak-kakak. Karakteristik di sekolah saya tidak sama dengan karakteristik Kak Romi. Kak Eka tidak sama dengan Kak Sevi. Kak Arif SMA lebih enak. Kak Arif pun bisa menggunakan gaya mandiri. Seumpama nih Kak Arif ada tugas dari kepala sekolah, rapat di SMA sekian untuk kegiatan rapat itu. Kak Arif tuh bisa menitipkan tugasnya ke ketua kelas dan teman-teman satu kelas bisa belajar mandiri tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Itu namanya gaya mandiri. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini apa kata pakar? Kita lihat apa kata pakarnya. Oke. Kita sekali lagi. Ya, pada proses pembelajaran berpusat pada murid itu memang berat kita laksanakan, kita lakukan. Tapi nanti kalau sudah terlaksana itu sepadan dengan apa yang kita inginkan. Contoh gini ya, saya pernah pengalaman saya pada saat proses pembelajaran lempar tangkap bola kecil. Di mana pada lempar tangkap bola kecil ini saya melibatkan peserta didik untuk mencari solusi permasalahan yang mereka hadapi. Yang sering terjadi permasalahan itu pada anak-anak wanita, ya, pada anak-anak perempuan, karena dia takut dengan bola, takut dengan lempar bola itu atau menangkapnya. Jadi bentuk latihan mereka sebelum melaksanakan lempar tangkap bola itu satu, memanfaatkan aset yang ada. Contoh di sekolah saya ada dinding. Saya melaksanakan lempar tangkap bola menggunakan dinding. Yang pertama. Kemudian pos kedua, lempar tangkap bola dengan rekan sejawat, teman sejawatnya. Terus yang ketiga, lempar tangkap bola sendiri, dilempar ke atas, dia nangkap, lempar ke atas, dia nangkap. Kemudian pos keempat, anak-anak itu senang bermain sambil belajar. Saya menggunakan permainan kucing-kucingan, atau kalau kita dulu main pakai apa tuh, anak kucing itu yang dilempar, ngambil, tangkap, lempar, tangkap. Anak perempuan lebih aktif dan lebih senang melaksanakan proses itu. Kemudian
perlahan-lahan dia dari pos itu pindah ke pos yang agak lebih mudah lagi, lempar tangkap bola sendiri, kemudian ya sampai ke sulit, lempar tangkap bola ke dinding. Step-step itu kita laksanakan. Itu kan anak diberikan kesempatan untuk mencari solusi yang mereka hadapi. Kalau anak-anak wanita atau perempuan sulit untuk menangkap bola kasti itu, dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan sedemikian rupa, nanti insya Allah mereka akan tumbuh berani untuk menangkap bola. Nah, aktivitas 1, mari melakukan aktivitas roleplay ini pengalaman saya pada saat proses pembelajaran kakak-kakak, bisa diterapkan di sekolah kakak-kakak, sesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, asetnya, kemudian sarprasnya. Mari melakukan aktivitas roleplay berikut. Ini roleplay aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmen, melakukan self dan pulse assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, kakak-kakak nanti saya kasih link ini, Pitsoft. Kakak-kakak isi di situ, nanti saya kasih ke WA group. Saya kasih ke chat di itu sudah saya kasih di fitur chat di Meet kita, kemudian di grup kita sudah saya kasih juga. Membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut nomor 1 dan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu, denyut nadi awal. Kemudian catat, pilih gerakan, denyut nadi awal. Kemudian lakukan gerakan yang sudah dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. 7 peserta mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir, melakukan dicatat, kemudian peserta melakukan secara bergantian. Nah, jadi gini kakak, nanti ada video, silakan kakak-kakak pilih, nanti saya bagi pasangannya. Nah, satu pasang itu 2 orang, satu melakukan, satu melihat, nanti gantian. Nah, nanti dicatat di link tadi. Nah, sumpama di sini Eka ya, sama Ade sumpama ya. Eka pilih gerakan nomor berapa? Dipilih gerakan nomor 1. Kak Ade pilih gerakan berapa? 2 ya. Nanti saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 Kak Eka dengan Kak Arif, dicatat dulu. Kak Eka dengan Kak Arif ya. Kak Arif, nanti ditulis nama lengkap ya. Kemudian kelompok 2 Kak Ade dengan Kak Andi Setiawan. Kemudian kelompok selanjutnya Kak Nova sama Kak Sevi ya. Kemudian lagi Kak Ari
dengan Kak KMSAD, Kak Wahyu Iksanda, sama Kak Putra. Kemudian siapa lagi nih? Kak Setiawan dengan Kak Romi. Terakhir Kak Oki sama siapa? Kak Oki, Kak Eka? Kak Prengki ya. Oke. Ari, Silakan. Ari ya. Arif 2 kali ini ya. Ini Kak Ari sama Kak KMSAD. Ari. Oke. Silakan kunjungi link ini. Kakak-kakak nanti pilih gerakannya. Saya kasih contoh gerakannya, lihat. Ya, ini tadi ya. Ini gerakannya, gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, minta akses ya. Oke, ini dulu. Oke, silakan kunjungi yang baru. Nah, pilihannya 1, 2, 3, dan 4, 5. Nanti kakak-kakak melaksanakan prakteknya di depan kamera. Jadi sekarang pindahkan tempat-tempat kakak yang agak longgar dikit, biar bisa melakukan gerakan yang kakak-kakak pilih. Hidupkan kameranya. Nah ini gerakannya nih, gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Kalau sudah milih, klik yang di link tadi, pilih angkanya pilih ya. Yang di sini diganti, silakan sesuai kakak-kakak yang kakak-kakak inginkan. Ini contoh gerakannya. Silakan ganti kakak-kakak. Kak Eka, Kak Arif, mau milih gerakan mana? Sudah dipilih? Ulangi Kak videonya Kak, gambarnya Kak, gerakannya Kak. Gerakan 1. Nanti ini kita lakukan selama 1 menit di depan kamera. Pilih yang Waduh. paling nyaman. Jeping. Sudah bisa masuk kan? Eka sudah milih gerakan berapa Kak? Kak Eka. Gerakan 1 Kak, gerakan 1. Oke.
Kak Arif, gerakan 3 benar? Gerakan 3 Kak, benar Kak. Oke. Gerakan 3. Kak Ade, gerakan 1 benar? Kak Ade mana? Halo Kak Ade? Kak Ade mana? Sudah ada Kak Ade? Kak Andi Setiawan, Kak Nova benar? Gerakan 1 Kak Nova? Kak Nova, halo. Iya, Benar gerakan 1 yang dipilih? benar. Oke, Kak Sevi gerakan 1, Bener Kak, gerakan 1. Kak Ari gerakan 3, benar Kak Ari? Benar-benar Kak, gerakan 3 Kak, lari di tempat. Oke. Kak KMS Ade gerakan 2, Kak KMS Ade benar? Mana Kak KMS Ade? Oke, kita lanjut. Kak Wahyu gerakan 2, Kak Putra gerakan 1. Setiawan gerakan 1, benar? Setiawan, mana Setiawan? Halo Kak Setiawan. Oke, Kak Oki sama Kak Franky. Oke, kalau sudah milih, letakkan laptop ataupun HP-nya di depan kakak-kakak berdiri. Kita lanjutkan selama kita pilih denyut nadi awal dulu selama 10 detik. Ya, nanti kalau saya hitung mulai baru kita mulai. Silahkan kakak-kakak pilih, mau bisa di leher, bisa di tangan. Ya, silakan cari dulu denyut nadinya di tangan atau di bawah leher ataupun di tangan. Ya, sudah? Kita mulai dulu. 10 detik. 1, 2, 3, mulai. Oke, cukup. Dikali 6. Dikali 6. Denyut nadi awal dikali 6. Kakak-kakak tulis di tadi. Silakan tulis. Silakan tulis kakak-kakak. Oke, dikali 6 ya. Tadi 10 dikali 6. Masuk aja Kak. Nova sudah masuk belum di link tadi Kak? Di link yang di chat, fitur chat, diklik aja. Kemudian cari nama kakak. Di sampingnya klik B di kotak itu. Kak Nova, Kak Sevi belum nulis. Kak KMS Ade, Kak Eka. Yo, silakan ditulis.
Kak Eka belum nulis, Kak Eka. Apa? Dak ada denyut nadinya. 24. Bener aja, Kak Eka. Dikali. Kali 6. Udah Pak, denyut saya tadi 4 dalam 10 detik tadi. Coba hitung lagi. Nggak keliru Kak Eka. Hitung lagi, coba. Kak Nova, Kak Sepi silakan masuk. Di link tadi, di grup ada. Oh. Kemudian klik kotaknya, langsung. Salah Pak. Kak Nova bisa, Kak Nova, Kak Sevi. Halo. Nggak bisa ngeditnya Kak, cuman saya nulis di kolom komentar di ini Zoom status duo. Oke, 102. Bisa ngeditnya. Klik 2 kali, Kak Nova ini. Di kotaknya tuh klik 2 kali kursornya. Linknya link yang terakhir ya. Kak Wahyu berapa Kak Wahyu? Masuk belum? Nah, Kak Nova berapa Kak Nova? Aku paling dikit. Berapa Kak Nova? Halo Kak Nova. Wah, Kak Ari 200 Kak Ari. Ini benar-benar Kak Ari habis ngapain Kak Ari ini? Mana Kak Ada Ari? yang ngedit gak itu Kak? Eka nih, jahil deh Eka nih. Habis ngapain Kak Ari? 102 Kak ini Kak. Mana Kak Nova tadi? Mas? Masuk nggak? Bahaya 200. Halo Kak Nova. Coba di mic-nya dibuka dulu. Apa habis main futsal 200? Luar biasa. Berapa Kak Nova? 105. Tulis di kolom komentar aja Kak. Oke, di kolom komentar. 105. Andi Setiawan. 150. Dari mana Kak Andi? Mana Kak Andi? 150 ini.
Oke, sekarang kakak-kakak siapkan area yang sudah kakak pilih tadi, kegiatan ini tadi, ya. Ini contoh kegiatannya. Kita lakukan selama 1 menit. Kita lakukan selama 1 menit. Ya. Sudah siap? Komandonya di saya ya, komandonya di saya. Ya, siap. Mulai. Silakan, lakukan mulai. Tanya Kak. Berhitung yang sesi Terus. 30 detik. Sudah mulai. Di 40. Lima puluh. Cukup. Silakan pilih denyut nadi tadi. Cari denyut nadi masing-masing. Sudah ketemu? Kita hitung selama 10 detik. Mulai. Cukup. Silakan kakak-kakak tulis lagi di kolom ini tadi. Silakan tulis. Kalikan 6. kali berapa tadi Kak? Kali 6. Dikalikan 6. Kak Arif, tidak ada perubahan Kak Arif? Tidak ada perubahan, Kak. Ini benar-benar Eka ini 680. Bener Eka ini 100. Wah. Kak Ari 500. Kak Sevi 158. Oke. Kak Nova berapa Kak Nova? 132. Oke. Nah, sekarang Kak Eka menulis umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Kak Eka nulis di kolomnya Kak Arif. Kak Arif nulis di kolomnya Kak Eka. Begitupun juga Kak Wahyu ke Kak Putra ke Kak Wahyu.
Kak Sevi nulis ke Kak Nova tentang kegiatan yang dilakukan Kak Nova. Kak Nova nulis yang dilakukan Kak Sevi. Contoh umpan baliknya, Kak Arif setelah memilih gerakan nomor 3 tidak ada perubahan dalam denyut nadi. Berarti kegiatan itu tidak membuat Kak Arif capek berarti. Biasa-biasa be aktivitas yang dilakukan Kak Arif tadi. Karena denyut nadinya tidak berubah. Silakan. Oke, KKMSAD tulis denyut nadi awal, kemudian setelah melakukan gerakan tadi berapa per 60 detiknya ini gerakannya Kak D. Sebelum melakukan ini, cek denyut nadi 10 detik, berapa kali 6, tulis. Kemudian lakukan ini selama 1 menit. Kemudian hitung denyut nadinya. Kemudian selama 10 menit dihitung 10 detik, kemudian kali 6. Oke, silakan. Dicatat pasangannya masing-masing. Kak Wahyu komentari tentang Kak Putra. Ada perubahan dari Kak Putra 84 ke 120. Dia milih gerakan 1. Berarti dia milih nih. Kak Arif ditulis di kolomnya Kak Eka. Yang lain begitu juga. Kak Sevi kalau mau komentar di YouTube chat gak apa-apa. Kak Ari komentari siapa Kak Ari? Kak Mesa tidak melakukan. Kak Ari komentari Kak Putra komentari Kak Ari. Sekarang. Umpan baliknya ya Kak. Umpan baliknya yang sudah pasangan lakukan. Ini kan Kak Nova ngomentari Kak Sevi. Kak Sevi itu kan denyut nadi awalnya 102. Sudah melakukan kegiatan gerakan 1, Kak Sevi naik 158. Berarti menurut Kak Nova kenapa itu? Berarti Kak Putra komentari Kak Ari komentari Kak Putra. Saya ganti Putra. Empat 120. Oke. Oke, Kak Sevi. Kak Sevi berarti komentarnya Kak Nova. Kak Sevi ke Kak Nova. Oke. Silakan yang lainnya.
Kak Nova nggak apa-apa di fitur chat kayak Kak Sevi. Nanti saya cantumkan di sana. Kak Ari ngomentari Kak Putra ngomentari Kak Ari. Nova, sudah? Iya, ini lagi ngerti Kak. Mohon untuk membacakan Kak Eka mengomentari Kak Arif mengomentari Kak Eka. Sekarang Kak Eka atau Kak Arif duluan yang bicara. Salah satu aja. Kak Arif dulu, komentari Kak Eka. Cek. Oke, baik. Komentarnya umpan balik gerakan yang dilakukan Kak Eka sangat baik, yaitu gerakan kombinasi, terdapat peningkatan denyut nadi yang secara signifikan.
yaitu dari denyut nadi awal itu 72, kurang lebih ada 42 peningkatan, yang artinya gerakan tersebut bisa dijadikan gerakan untuk warming up. Terima kasih. Ya, gerakan yang dilakukan oleh Kak Arif tadi itu tidak ada perubahan denyut nadi. Kemungkinan ada beberapa faktor. Yang pertama saya lihat faktor itu dari faktor internal dari aktivitas fisiknya mungkin. Yang pertama, kurangnya intensitas geraknya atau intensitas waktu dalam geraknya. Jadi ketika faktor internal seperti aktivitas fisik tadi itu harusnya mendapatkan perubahan itu terjadi karena kalau kita perubahan denyut nadi itu berubah, itu tuh karena kita membutuhkan oksigen dalam tubuh. Itu artinya Kak Arif sudah sudah melakukan gerak tadi, tidak melakukan perubahan denyut nadi, itu artinya Kak Arif tidak banyak perlu oksigen yang dibutuhkan oleh Kak Arif. Mungkin itu saja, Kak. Oke, berarti dalam arti kata, menurut Kak Arif, menurut volume oksigen Kak Arif, kegiatan itu biasa-biasa saja. Belum dikatakan aktivitas yang berat. Kalau dikatakan aktivitas yang berat, otomatis ada perubahan denyut nadi yang dialami ya. Makanya tadi belum ditulis denyut nadinya 200, berarti habis ngapain Kak Ari? Saya terkejut gitu kan, makanya habis ngapain Kak Ari? Apa habis olahraga malam, atau habis futsal, kita kan nggak tahu ini kan. Tiba-tiba tulisnya 200, kita pun terkejut. Karena denyut nadi awal itu kan pasti tidak jarang yang melakukan yang lebih dari 110 itu jarang. Pasti di bawah 100 kebanyakan. Tapi kalau postur lebih besar karena volume udaranya dia butuhnya lebih banyak, biasanya lebih di atas 100 gitu kan. Oke, ini terima kasih, aktivitasnya tetap diisi kawan-kawan. Yang lain nanti ini akan di screenshot, akan dicetak, akan dikirimkan. Kita lanjut lagi ke tanda umpan balik sudah. Oke, sudah efeknya. Oke. Nah ini, menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Ada yang bantu jawab? Pertanyaan terakhir nih. Menurut Bapak Ibu, apakah yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Bantu satu orang untuk membantu jawab. Silakan Kak. Ya, menurut saya yang mempengaruhi denyut nadi saya berubah tadi ialah pertama yang faktor internal tadi, itu tuh faktor gerak saya. Jadi ketika saya melakukan gerak itu, setelah saya melakukan gerak itu saya membutuhkan banyak oksigen, maka denyut nadi saya itu akan meningkat dari awalnya tadi sekian menjadi 12. Jadi 12 dikali 6 tadi sekitar 100 sekian tadi, Pak. Mungkin itu faktor yang mempengaruhi denyut nadi saya itu berubah setelah latihan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Eka. Setelah tadi ya, menurut Kak Eka yang mempengaruhi denyut nadi itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini role play berbasis, mari kita lakukan analisis proses pembelajaran di Digital Figma. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pelajaran PJOK berpusat pada murid didik? Kenapa? Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan oleh kamu. Oke, ini peran guru dan peran peserta didik. Bertindak sebagai fasilitator,
aktif dalam proses pembelajaran, mengkaji proses kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses, kemudian merancang strategi guru, kemudian peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memulai rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Kemudian mengidentifikasi guru, kemudian peserta didiknya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Ini dalam SCL. Kita jamboard dulu. Nah, coba cek dulu jamboardnya. Oke, Bapak Ibu, saya kirim link lagi, diisi lagi ya. Mengisi terus ini. Kirim. Nih. Kok Kak Nova nih? Silakan linknya itu. Masuk, kemudian di Zoom cari pertanyaan pertama yang ini. Tadi aktivitas yang saya instruksikan ke kakak-kakak, ini contohnya, saya itu seorang guru, kakak-kakak tadi muridnya. Disuruh memilih aktivitasnya, kemudian kakak-kakak lakukan, pilih sesuai karakteristik kakak sendiri, kenapa kakak milih itu. Nah, kegiatan yang barusan saya laksanakan itu, menurut Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, itu menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau tidak? Kalau memang iya menurut Bapak Ibu iya, kenapa? Tulis. Nanti saya rubah dulu. Silakan tulis. Kak Sepi bisa masuk? Kak Nova bisa masuk? Klik linknya tadi. Kak, linknya bisa kirim WA ada kak? Oke, kita kirim. Di grup ya. Ya.
cari modul 1.3 di Zoom. Sampai tampilan seperti ini. Seperti kemarin. SAB Tiga Setiawan Karo Tiga Ketiga KKM SAD belum, SAD belum. Kak Wahyu silakan masuk. Kari sudah bisa masuk? Sudah Kak, sudah Kak. Ini pertanyaannya yang mana Kak ya? Kegiatan yang tadi yang saya suruh pilih satu kegiatan aktivitas yang kakak tadi ada 1, 2, 3, 4, 5,
dan kemudian cek denyutnya di awal, kemudian lakukan aktivitas, cek denyutnya di akhir, dilakukan secara pasti itu sudah mencerminkan pembelajaran pada peserta didik atau belum? Oh iya. Pertanyaannya di atas nih. Oh ya. Kak Nova atau Bapak kursor ke ke tempat saya itu. Kalau sudah selesai ke pertanyaan kedua di bawah ini. Pertanyaannya akan perbaikan dalam proses tadi menurut kakak sendiri? Yang sudah bisa ke pertanyaan kedua, sudah jawab kedua, pertanyaan ketiga di sampingnya. Ini pertanyaan kedua tadi. Ini pertanyaannya. Kak Nova kalau kesusahan bisa seperti Kak Sevi itu di fitur chat, nanti biar saya pindahkan. Yang kesusahan dalam masuk di Jamboard bisa ke fitur chat.
Sudah pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua. Kalau tidak Yang keduanya apa Kak? apa? Untuk pertanyaan keduanya tadi. Ini pertanyaannya nih. Apakah ada masukan perbaikan pembelajaran? Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau ada, apa pembelajarannya yang mau diperbaiki? Itu Kak Sevi ini. Sevi, ya. Kak Romi. Oke. Kak Romi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang selesai di pertanyaan ke-1. Kak Oki. Oke. Kak Oki, Kak Romi, Kak Nova, Kak Sevi di fitur chat nggak apa-apa. Selesai pertanyaan 2 ke pertanyaan 3. Geser lagi ke sebelahnya pertanyaan 3. Kalau belum muncul namanya, nih. Kak Wahyu, Kak Franky. Franky. Jalan. Angus jalan. Adi. Romi. Oke.
Saya 1, kedua, ketiga. Lanjut Kak Nova, Kak Sevi, Kak Oki, Kak Romi ke pertanyaan kedua. Kak Romi bisa di fitur chat nggak apa-apa Kak? Kak Eka sudah selesai. Kak Ari, Kak Eka silakan baca. Kak Eka minta bantuannya dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 sampai ke 3. Silakan Kak Eka. Yang lainnya tetap tulis. Kak Oki, Kak Nova, Kak Sevi, kemudian Kak Romi bisa di fitur chat, nggak apa-apa. Silakan Kak Eka. Baiklah Kak. Bentar saya tengok dulu jawaban-jawaban tadi. Dari pertanyaan pertama, itu menurut Bapak atau Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Kalau menurut saya iya, karena pembelajaran tadi menggambarkan contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Konsep pembelajarannya menerapkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam contoh yang diberikan tadi, Pak Andi telah memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih gerakan yang mereka inginkan. Terus menunjukkan bahwa peserta memiliki otonomi dalam menentukan proses pembelajarannya. Dan itu tugas menghitung denyut tadi dan memberikan umpan balik antar anggota juga mendorong peserta untuk berpikir, bertanggung jawab, dan saling membantu. Dengan demikian pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan kognitif peserta didik. Itu yang pertanyaan pertama tadi Kak. Lanjut di pertanyaan kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Sebenarnya dalam keseluruhan sudah sangat baik, tapi pasti ada beberapa perbaikan, yaitu salah satu perbaikannya bisa dilakukan adalah dengan memberikan variasi gerakan yang lebih banyak dan kompleks. Meskipun memberikan pilihan kepada peserta didik, ada beberapa pilihan tadi gerakannya, itu hal yang baik. Namun perlu diingat bahwasanya variasi gerakan yang terbatas dapat membuat peserta didik cepat bosan, Kak. Selain itu, membuat kelompok diskusi kecil lagi setelah melakukan aktivitas dapat menjadi cara yang efektif untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap konsep koordinasi gerak dan memanfaatkan bagi kesehatan. Nah, dengan demikian pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada aspek fisik baik, tetapi juga pada aspek kognitifnya, Kak.
Nah, yang lanjut yang ketiga itu tuliskan peran guru peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Nah, di sini jawaban saya ini bukan guru ya. Ini Kak Andi saya perankan sebagai fasilitator di sini. Jadi jawaban saya, Kak Andi berperan sebagai fasilitator itu yang memberikan stimulasi dan arahan pada peserta. Beliau memberikan video contoh gerakan, memberikan kesempatan peserta memilih gerakan, dan mengajarkan cara menghitung tadi. Selain itu, Kak Andi juga menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling memberikan umpan balik. Nah, di sini peran anggotanya, yaitu adalah kami, itu aktif dalam proses pembelajaran. Mereka memilih gerakan yang mereka sukai, terus melakukan gerakan tersebut, menghitung denyut nadi sendiri, dan memberikan umpan balik kepada teman sekelompoknya atau teman kelompok ini tadi kan, kelompok satu antar saya dengan Kak Arif tadi. Dengan demikian peserta tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar dan penemuannya. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Eka. Suara Kak Ari, saya mendengar suara Kak Ari. Pertanyaan yang ketiga aja. Oh, izin menjawab pertanyaan ketiga ya Kak ya? Ya. Mana tadi? Ya. Digeser samping ya? Ya, samping. Tadi. Nih di layar sudah. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaannya tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Nah, kalau jawaban saya yaitu peran guru dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah memberikan arahan dan instruksi sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai penerima informasi. Itu saja, Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke, jadi proses pembelajaran kita sepakat bahwa itu berpusat kepada peserta didik. Ya, semua peserta didik. Karena saya tadi dicontohkan sebagai seorang guru, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang itu zamannya teknologi informatika atau yang kita kenal teknologi. Nah, pembelajaran yang berbasis teknologi itu biasanya menampilkan berbagai contoh pemanfaatan teknologi. Contohnya kita menggunakan infokus, video, gambar-gambar yang menarik. Kalau di SD itu semakin menarik tampilan-tampilan di monitor yang akan dicontohkan, yang akan dipraktekkan, semakin semangat dia mengikuti proses pembelajaran. Dari pertama kegiatan saya menginstruksikan ke peserta didik, dicontohkan seperti itu tadi, memilih kegiatan sesuai minat peserta didik masing-masing dengan 5 contoh gerakan tadi. Kemudian memilih, sudah, kemudian secara berpasangan ada sebagai menjadi umpan balik, ada sebagai yang dia diumpan balikan. Jadi ada 2 arah ini, bukan satu arah aja, 2 arah satu kelompoknya. Kemudian yang terakhir mempresentasikan. Nah, itu kegiatan pada aktivitas satu ini. Yang lainnya bisa nanti dijawab terus di Jamboard. Jamboard ini aktif selama-lamanya, selama kegiatan PKG. Nah, nanti Jamboard ini di print, dikumpul juga aktivitas kegiatan kakak-kakak. Silakan diisi. Di luar kegiatan ini silakan diisi, nggak apa-apa. Kita lanjut ke
kegiatan kedua. Nah, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Benar yang dikatakan oleh Kak Eka tadi, peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, tadi kan suruh milih, ditanggungjawabkan, dilaksanakan yang sudah kakak-kakak pilih. Kemudian dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya. Jenis-jenis pembelajaran student centered learning apa yang pernah Ibu Bapak praktikan dalam pembelajaran ini? Jenis-jenisnya ada small group, ada grup besar diskusi, kemudian role play, simulasi, discovery learning, self-directed learning, cooperation learning, kemudian contextual learning, problem based learning yang sering kita laksanakan itu PBL, kemudian collaborative learning, kemudian project based learning PJBL. Ya. Nah, aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, ini kita pahami karakteristik dan minat anak. Ada jasmani, sosial, emosional, mental. Ada atas, menengah, PAUD, SD. PAUD, SD, menengah, atas. Ya. PAUD, SD, menengah, atas. Nah, pada kegiatan ini mari kita cocokkan manakah bidang dan usia yang sesuai. Nomor 1, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola, itu bidangnya apa? Berjalan, berlari, memanjat, melompat. Bidang apa? Ada yang bisa bantu jawab? Langsung buka mic, langsung jawab. Masuk di jasmani atau sosial? Contohnya ini Kak. Nah, ini berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat merupakan aktivitas jasmani. Sepakat ya? Nah, kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai berkembang rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga memulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Apa ini? Masuk ke mana? Sosial Kak, sosial. Sosial. Yang ketiga, mulai mengalami emosi lebih intens seperti kemarahan, kesedih, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosional mereka. Ini apa maksudnya? Ya enggak sih. Emosional, mental, apa? Mental Kak, mental. Mental, emosional. Yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik berarti di mental. Nah, ini jasmani ini tadi usia 0 sampai 2 tahun, sosial tadi yang mulai berkembang rasa diri mereka sendiri, belajar memahami perasaan orang lain 5 sampai 6 tahun, kemudian emosional tadi 6 sampai 12 tahun, kemudian mental tadi 6 sampai 12 tahun. Ya. Nah, mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan peserta didik dalam pembelajaran? Ini silakan dijawab di fitur chat boleh. Atau salah satu yang mau menjawab. Kak Arif, bisa bantu jawab Kak Arif 2 pertanyaan ini? Untuk pembelajaran berdiferensiasi.
Halo? Ya, juga. Ya, izin Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Dengan mengetahui karakteristik peserta didik, kita dapat menyusun sebuah model pembelajaran yang cocok dengan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyelami karakter peserta didik tersebut. Jadi apa maunya, minat dan bakat peserta didik tersebut, sehingga nanti kaitannya dengan menyusun rencana pengajaran kita dan model-model apa yang cocok. Yang ketiga, itu nanti gaya mengajar kita nanti kalau kita mengetahui karakteristik peserta didik, mau arahnya ke visual atau kinestetik anak itu nanti. Nah, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Cara mengakomodasinya, kita dapat membuat semacam komunikasi kepada peserta didik tersebut. Apa maunya peserta didik tersebut? Sehingga dengan kita bertanya apa minat dan bakat mereka, kita dapat mempermudah pengajaran. Kalau di PJOK itu aktivitas kejabangan olahraga apa yang kira-kira Anda minati, apa yang Anda sukai gitu kan. Nah, melalui tahu bakat dan minat peserta itu, nah nanti kita kaitkan dengan aset yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu baru kita terapkan di dalam pengajaran. Nah, biasanya itu pada di kesepakatan siswa di awal tahun biasanya, Kak. Kalau saya seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Gini, Kak. Pada saat proses pembelajaran baru dimulai, untuk pengalaman pribadi saya, utamakan kita harus mempunyai bank data peserta didik kita. Bank data itu mengetahui karakteristik peserta didik yang akan kita ajar. Contohnya, kita bank data ini biodata anak, kemudian nama orang tua, alamat, kemudian yang paling terakhir penyakit yang pernah diderita. Untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh mereka ikuti dan apa saja kegiatan yang mereka tidak bisa ikuti. Ya. Bank data ini berfungsi untuk menyaring anak-anak yang mempunyai kriteria penyakit berat. Contoh, apabila dia pernah patah tangan, otomatis dia tidak bisa mengikuti kegiatan yang melibatkan tangan seperti bola voli, basket dan sebagainya. Apabila dia pernah patah kaki, otomatis dia tidak akan bisa mengikuti kegiatan berat yang menggunakan kaki, contohnya berlari, sepak bola, ataupun atletik, melompat. Nah, bank data ini sangat penting bagi kita karena akan dampaknya berbahaya kalau kita tidak memiliki bank data ini. Contoh ya, pengalaman saya waktu sebelum saya diangkat PNS di Lubuk Linggau, saya pernah ngajar di Provinsi Bengkulu di SMA Negeri 11. SMA Negeri 11 itu SMA baru dan saya kedapatan, biasanya saya mengumpulkan bank data ini, data peserta didik yang akan saya ajarkan, dari biodata, kemudian alamat, nomor HP orang tua, sampai terakhir penyakit yang diderita. Saya kecolongan ada siswa baru saya, baru pindahan dari sekolah lain. Tidak saya ambil bank datanya siswa tersebut. Ternyata siswa tersebut mempunyai lemah jantung, tidak bisa mengikuti aktivitas olahraga apapun. Pada saat itu hari Jumat, ada kegiatan jalan santai di lingkungan sekolah karena saya waka kurikulum. Kemudian anak itu tidak menggunakan pakaian olahraga. Saya tegur, saya suruh untuk mengikuti kegiatan jalan santai. Di pertengah perjalanan dia pingsan
Dan saya tidak tahu latar belakangnya bahwa beliau itu pernah sakit separah itu, punya penyakit separah itu. Saya bawa ke rumah sakit, jantungnya itu bengkak segede kepala tangan saya, bengkak. Mukanya biru, kukunya biru, kuku tangan, kuku kaki biru. Sampai di ICU selama 1 minggu. Sudah itu saya mediasi dengan pihak keluarga karena saya tidak tahu kalau beliau mempunyai penyakit itu. Kemudian yang kedua, wali kelas tidak memberitahukan kepada saya bahwa beliau itu baru pindah dan mempunyai penyakit separah ini. Selesai 1 minggu, pihak keluarga menerima, sehat kembali, dia beraktivitas kembali, sekolah. 1 bulan kemudian anak itu meninggal. Kejadian meninggalnya akibat proses saya atau dia memang ada aktivitas lain saya tidak tahu. Saya selidiki, pihak keluarga saya temui, ternyata orang Merasi, orang Mataram, ternyata kakaknya pernah menjadi atlet bapak saya. Itu ngobrol-ngobrol, ternyata bukan disalah saya. Setelah kesembuhan beliau tadi, dia ada aktivitas di luar yang dia melupakan dengan penyakitnya. Lupa bahwa dia ada sakit itu, dia merokok kembali, kemudian begadang lagi, kata kakaknya. Akhirnya ya saya legowo, bukan karena saya meninggal. Jadi gini, pengalaman saya, berbagi pengalaman ini untuk kakak-kakak, bank data ini sangat penting. Jangan sampai lengah walaupun dianggap ini sepele. Kalau anak SD mungkin kebanyakan tidak lah. Kebanyakan anak SMA, anak SMP yang mulai memiliki penyakit-penyakit yang parah, patah tangan, patah kaki dan lain sebagainya. Maksud saya, kawan-kawan jangan melupakan ini. Di awal proses pembelajaran diminta dulu bank data, biodata, penyakit yang pernah diderita peserta didik yang akan kita ajarkan. Jangan sampai kita marah-marah, ngapa kau udah main poli, kamu ngapa enggak ikut passing atas, passing bawah, padahal anak tersebut pernah patah tangan. Kita berkuar-kuar, kita marah-marah, tapi kita tidak tahu latar belakangnya. Oke kakak-kakak, kita lanjut ke selanjutnya. Pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini berdiferensi ada 3, konten, proses, dan produk. Konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian proses merujuk pada strategi membedakan proses harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Kemudian produk itu merujuk pada strategi membedakan hasil, produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini ya, ada 3 tadi. Kemudian setelah membaca diskusi 1-2 contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, Bapak-bapak ada kendala ada yang dialami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini? Kemudian gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Contoh-contoh penerapan berdiferensi di modul. Nah, ini bisa kakak-kakak baca di LMS, kemudian bisa menjawab pertanyaan pematik ini. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS menggunakan pertanyaan refleksi yang menulis refleksi kakak-kakak sekalian. Pada akhir sesi kita hari ini, kita mulai 7:30, 8:30, 9, 1 jam, jam 9 udah lewat. Oke. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik melalui karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental, kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Terima kasih. Saya minta 1 orang untuk merefleksi kegiatan proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini. Coba Kak Sevi, refleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir.
Dari tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Baik, izin merefleksikan kegiatan kita pada malam ini, yang mana kegiatan kita ini dari awal kita melakukan gerakan yaitu tadi relay fly, yang mana relay ini yang mana gerakan itu sangat penting dalam kita belajar kepada siswa. Dan yang kedua tadi kita sudah melakukan tindak atau umpan balik dari apa yang sudah kita lakukan, gerakan yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga yang mana kita sudah mengerjakan modul-modul yang sudah diberikan. Dan yang ini tadi terakhir kita sudah melakukan mengakomodasikan karakteristik, mengetahui karakteristik peserta didik. Dan mungkin itu saja, Kak. Oke. Terima kasih. Satu orang lagi yang bapak-bapak. Kak Putra, silakan. Halo. Baik, kesempatan ini saya akan mencoba merangkum kegiatan kita pada malam hari ini, di mana kita dari awal tadi sudah diberikan contoh yang mana materi kita pada malam ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi sudah dicontohkan oleh fasilitator bagaimana proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melakukan gerakan, memberikan umpan balik kepada siswa yang lain. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang pentingnya kita mengenal karakteristik peserta didik sebelum memulai pembelajaran, dari pengalaman-pengalaman yang diberikan tadi oleh fasilitator juga. Terus mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak, Kak Nova, kemudian Kak Putra untuk merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nanti pada tatap muka ini kita pelajari lagi, kemudian kita praktekkan. Yang serunya di sini. Kemudian yang paling seru lagi tentang sport edukasi model. Sport edukasi model itu nanti kita berkompetisi, ada yang bertugas jadi panitia, ada yang bertugas jadi atlet, ada yang bertugas jadi wasit, ada yang bertugas jadi penonton. Itu lebih seru lagi. Demikianlah kakak-kakak pembelajaran pada tatap maya ini. Jangan lupa kunjungi LMS. Setiap kakak-kakak mengunjungi LMS terrecord di waktu LMS, kemudian dicantumkan situ berapa jam. Itu Kak Arif Budi Prastyo, luar biasa, 82 JP sudah berkunjung di LMS, berarti dia membaca modul, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pemetik sambil baca, luar biasa bacanya, 82 jam. Saya berharap kakak-kakak tetap tidak ada yang mengundurkan diri. 14 orang ini kita masuk bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng. Apapun kendalanya kita komunikasikan, kita koordinasikan supaya kita tidak ada yang terhambat satu sama lain. Apapun itu, mau kita ketemu lagi, mau tempat Pak Wahyu, telepon Pak Wahyu lagi, siap, snack siap. Yang penting jangan jam 12 lewat. Mau tempat Kak Romi, bagus, ya kan deket-deketan. Mau ke SMA biar lebih ramai lagi, ke SMA. Kita berkunjung tempat Kak Arif. Oke, kita buka kamera, kita foto bersama. Tua kelas, siapa yang tampilan di komputernya, di laptopnya full? Ada nggak? Biar bisa difoto. Buka ini kameranya. Ari. Izin. Saya full, Kak. Oh, Full, ya. Iya, kami full, Kak. Boleh dikeluarkan satu? Nggak apa-apa. Tapi full. Oke, 7. Yuk, Kak Arif yang tampilannya full. 1, 2, 3. Kak Arif ya.
Masih ada ini juga Kak. Masih apa? Enggak full juga ini. Oke, siapa yang full? Siapa yang full? Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Kita selesai rekod ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.